Barcelona kembali meraih kemenangan dengan penampilan mengesankan di markas Real Mallorca. Tim asuhan Hansi Flick berhasil mencetak 5 gol dalam kemenangan meyakinkan 5-1. Pada Rabu, 4 Desember 2024 dini hari WIB, Barca bertandang ke Mallorca di San Mois dalam pertandingan lanjutan La Liga 2024-2025. Pertandingan ini sangat penting bagi Barca yang tidak meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir di Liga. Mallorca melawan dengan cukup baik di babak pertama. Ferran Torres mencetak gol pertama Barca di menit ke-12, tapi kemudian Vedat Muriqi menyamakan kedudukan di menit ke-43. Di babak kedua, Barca mengamuk dan mencetak 4 gol lagi lewat Brais Raphinha, 56, 74, dan gol-gol Frenkie de Jong, 79, serta Pau Victor, 84. Tambahan 3 poin ini penting bagi Barca untuk menjaga posisi di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. Bayern Munchen tersingkir lebih cepat dari kompetisi DFB Pokal musim ini. Mereka keok 0-1 di tangan sang juara bertahan Bundesliga, Bayer Leverkusen. Laga ini juga diwarnai kartu merah Manuel Neuer. Rabu 4 Desember 2024, Bayern Munchen meladeni Bayer Leverkusen di Allianz Arena dalam duel babak 16 besar DFB Pokal 2024-2025. Pertandingan diprediksi berlangsung sengit antara dua tim terkuat di Jerman. Menit ke-12, Bayern harus kehilangan kiper utama mereka. Manuel Neuer dihukum kartu merah langsung untuk pelanggaran kepada Jeremy Frimpong. Menit ke-69, gol yang ditunggu-tunggu Leverkusen akhirnya tiba. Grimaldo menusuk dari sayap kiri dan mengirim umpan silang ke kotak penalti. Bola disambut tandukan keras Nathan Tella. Meski begitu, skor 0-1 bertahan hingga peluit panjang ditiup wasit. Bayern Munchen tersingkir. Bayer Leverkusen melaju ke babak 8 besar DFB Pokal alias Piala Liga Jerman 2024-2025. AC Milan tampil sangat dominan dan menghancurkan tim tamu Sassuolo dengan skor 6-1. Pertandingan ini berlangsung di babak 16 besar Coppa Italia 2024-2025, di mana Rossoneri menunjukkan kekuatan mereka. Pada Rabu, 4 Desember 2024 dini hari WIB, bertanding di San Siro, Milan memang lebih diunggulkan dibandingkan tim tamu. Pasukan Paulo Fonseca diperkirakan akan menang melawan Sassuolo, yang merupakan tim dari Serie B, dan prediksi tersebut terbukti benar. Kali ini pesta 6 gol Milan datang dari aksi Samuel Chukwueze, 12, 21, Tijjani Reijnders, 17, Rafael Leao, 23, Davide Calabria, 56, dan Tammy Abraham, 61. Tim tamu sempat mencetak gol hiburan melalui Samuel Molattieri, 59. Kemenangan ini mengantar langkah Milan ke babak 8 besar Coppa Italia 2024-2025. Kevin Dix beri jersey untuk bocah pembawa bendera merah putih. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, bertemu dengan seorang anak Denmark bernama Leon setelah pertandingan melawan FC Nordsjælland pada Selasa 3 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. FC Copenhagen berhasil menang dengan skor 3-1 dalam pertandingan tersebut. Kevin Dix tampil sebagai starter selama 1 babak. Setelah pertandingan, Kevin Dix menemui Leon yang membawa bendera merah putih di luar stadion. Adapun Leon adalah seorang penggemar FC Copenhagen yang pernah mengirim surat kepada Kevin Dix. Bocah 12 tahun itu menulis kata-kata sambil menyematkan foto dengan Kevin Dix saat berlatih melalui secarik surat. Untuk Kevin, nama saya Leon berusia 12 tahun. Saya ingin menonton pertandingan Copenhagen hari Senin dan itu akan jadi pertandingan ke-10 yang saya datangi. Saya berharap bisa mendapatkan jersey Anda. Saya duduk di tribun keluarga, tulis Leon. Arsenal dan Manchester United harus siap mengubur harapan mendapatkan Leroy Sané dari Bayern. Arsenal dan Manchester United dilaporkan menghadapi kendala dalam upaya mendatangkan Leroy Sané dari Bayern Munchen di tengah perkembangan situasi sang penyerang di Allianz Arena. Pemain saya berusia 28 tahun itu sebelumnya dirumorkan menjadi target utama kedua klub Premier League tersebut, tetapi pembaruan terbaru menyebutkan bahwa Bayern kini tengah mengupayakan perpanjangan kontraknya. Arsenal sebelumnya dikabarkan tertarik untuk menyatukan kembali Sané dengan manajer Mikel Arteta, yang pernah bekerja sama dengannya di Manchester City. Di sisi lain, Manchester United juga mempertimbangkan Sané sebagai opsi potensial untuk memperkuat lini serang mereka, meski sang pemain memiliki sejarah bermain untuk rival sekota mereka, Manchester City. Filosofi Juventus telah berubah, namun tetap mengutamakan kemenangan.
Kiper Juventus, Mattia Perin menyatakan bahwa Juventus telah mengubah filosofi permainan di bawah Thiago Motta. Meskipun menghadapi tantangan, Perin yakin timnya berada di jalur yang benar untuk meraih kemenangan. Juventus percaya pada filosofi baru mereka meskipun hanya mendapatkan hasil imbang melawan Lecce. Perin meyakini bahwa pendekatan ini memberikan peluang besar untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan. Tim ini dibangun dengan 23-24 pemain yang dapat saling menggantikan. Kami datang dengan keyakinan untuk menang, bukan hanya karena nama besar Juventus, tetapi karena cara bermain ini meningkatkan peluang kami, jelas Perin. Lecce pantas mendapatkan pujian atas cara mereka bangkit di babak kedua. Namun, secara filosofi kami telah berpegang teguh pada visi kami, tegasnya. Lini tengah Manchester City memang sudah habis. Manchester City mencatatkan rekor buruk setelah kalah 4 kali berturut-turut di Liga Inggris, sesuatu yang terakhir kali terjadi pada Agustus 2008. Lebih mengejutkan lagi, ini adalah kali pertama dalam karir Josep Guardiola sebagai pelatih ia mengalami kekalahan 4 pertandingan Liga secara beruntun. Jamie Carragher menyoroti masalah utama City saat ini yang ada di lini tengah, khususnya setelah absennya Rodri karena cedera lutut. Ini mengingatkan saya pada situasi Liverpool beberapa tahun lalu saat mereka dihancurkan 1-4 oleh City di Etihad. Itu bukan akhir dari Jurgen Klopp, tetapi akhir dari era Jordan Henderson dan Fabinho di lini tengah, ujar Carragher. Pep butuh pemain baru di sektor itu. Jika dia bisa merekrut pemain di Januari, mungkin ada perubahan. Namun, kemungkinan besar dia harus menunggu hingga musim panas, tambahnya. Cataldi dipuji usai aksinya selamatkan nyawa Edoardo Bove. Pemain Fiorentina, Danilo Cataldi, mendapat pujian atas tindakan cepatnya dalam memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa Edoardo Bove yang pingsan saat pertandingan melawan Inter Milan. Gelandang Fiorentina, Edoardo Bove, tiba-tiba kolaps di lapangan saat laga pekan ke-14 Liga Italia di Stadion Artemio Franchi, Senin 2 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Bove jatuh mendadak setelah berdiri usai membungkuk untuk mengikat tali sepatunya. Bek kanan Inter Milan, Denzel Dumfries, yang berada di dekat Bove tampak terkejut. Dalam keadaan panik, Dumfries tidak langsung mendekati Bove, melainkan hanya melambaikan tangan untuk meminta bantuan medis. Ini adalah keterampilan pertolongan pertama yang penting yang dapat menyelamatkan nyawa, ditulis Football Italia. Memahami makna salat 5 waktu dalam Islam, Cristiano Ronaldo meminta latihan dihentikan saat azan. Sisi lain dari mega bintang Cristiano Ronaldo yang menghargai Islam diungkapkan salah satu mantan rekan seklubnya. Sejak 2023, Ronaldo meninggalkan Eropa untuk bergabung dengan klub Liga Arab Saudi, Al Nassr. Lingkungan dan budaya yang berlainan pun dirasakan oleh kapten timnas Portugal ini. Salah satunya adalah agama yang dipeluk oleh masyarakat di sekitarnya. Dia adalah kiper Waleed Abdullah, yang memperkuat Al Nassr pada selang 2016 hingga 2024. Abdullah hanya sebentar bermain bersama Ronaldo, tetapi dia sangat terkesan pada sikap sang mega bintang terhadap Islam. Saya bicara kepada Cristiano tentang Islam, dia jadi memahami doa-doa dalam Islam dan arti khusus dari hal-hal yang terkait di dalamnya. Cristiano bahkan mendorong pemain-pemain Muslim untuk menjalankan salat. Terkadang dia meminta pelatih untuk menghentikan latihan sebentar selama azan berkumandang. Hal ini menunjukkan bahwa Cristiano adalah orang yang tertarik pada budaya dan dia orang yang baik. Kadang-kadang dia mengoreksi pemain yang lain. Dia bilang, "Kenapa kamu tidak pergi berdoa bersama teman-teman yang lain di sana?" Dia benar-benar seseorang yang profesional dan pribadi yang luar biasa, pungkas Abdullah. Hubungan Pep Guardiola dan Kevin De Bruyne retak, situasi Man City semakin kisruh. Kembalinya Kevin De Bruyne ke kondisi fisik yang prima setelah cedera seharusnya menjadi berita positif bagi Manchester City. Namun kenyataannya justru memicu spekulasi yang semakin berkembang mengenai hubungan antara pemain tersebut dan manajer, Josep Guardiola. Rumor tentang adanya perpecahan antara keduanya semakin berkembang, terutama setelah De Bruyne hanya bermain selama 12 menit dalam laga melawan Liverpool, saat tim sudah tertinggal 2-0. Gary Lineker, dalam podcast The Rest is Football, berbicara tentang peran De Bruyne yang semakin terbatas. De Bruyne kembali masuk pada akhir pertandingan, ketika pertandingan hampir selesai. Memang, ia hampir mencetak gol karena kesalahan Virgil van Dijk, tapi apakah ada sesuatu yang sedang terjadi antara mereka? Ujar Lineker. De Bruyne adalah pemain yang bisa membuka jalan dalam pertandingan, tapi kenapa Guardiola tidak memainkannya dalam laga besar seperti ini? Ujar Richards. Ada sesuatu yang tidak beres antara mereka, tambah Richards. Havertz kirim peringatan ke Amorim jelang Arsenal versus MU.
Pemain Arsenal, Kai Havertz, memberikan peringatan kepada pelatih Manchester United, Ruben Amorim, menjelang pertandingan antara kedua tim pada pekan ke-14 Liga Inggris, Kamis 5 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Havertz percaya bahwa gaya permainan MU akan berubah dengan kedatangan Amorim. Namun, pemain asal Jerman itu berpendapat bahwa Arsenal tidak akan bisa dihentikan oleh tim manapun jika mereka bermain di level terbaik. Erik ten Hag sudah ada di sana selama beberapa tahun, dan tentu saja, ketika manajer baru datang, mereka akan mengubah gaya permainan, sistem, dan pemain, sehingga akan ada banyak hal yang berbeda, kata Havertz seperti yang dilansir dari Metro. Tetapi menurut saya, hal utama bagi kami adalah fokus pada diri kami sendiri. Kami percaya pada kekuatan kami, dan kami ingin memainkan permainan terbaik kami. Saat kami memainkan permainan terbaik kami, menurut saya tidak ada yang bisa menghentikan kami, dan itulah yang ingin kami lakukan, ucapnya melanjutkan. Bermain gemilang di Bundesliga, Jamie Gittens menjadi target 4 klub Premier League. Pemain sayap Borussia Dortmund, Jamie Binoy Gittens, dilaporkan menarik minat kuartet klub top Premier League, Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Tottenham. Gittens yang bergabung dengan Jadon Sancho dari Manchester City ke Dortmund pada musim panas 2022, telah mencatatkan 76 penampilan untuk tim Bundesliga dan menikmati tahun yang luar biasa musim ini. Namun, ditegaskan bahwa Gittens saat ini sedang menikmati hidupnya di Dortmund dan tidak memiliki keinginan untuk pergi saat ini. Bahkan, ia menikmati kemajuan reputasinya bersama klub. Gittens terikat kontrak hingga 2028, setelah menandatangani kesepakatan baru pada Oktober 2023, yang berarti Dortmund tidak merasakan banyak tekanan untuk melepaskannya. Arne Slot amat mungkin rotasi pemain Liverpool kontra Newcastle. Arne Slot disebut akan merotasi skuadnya saat Liverpool bertandang ke St. James Park untuk menghadapi Newcastle United pada Kamis 5 Desember nanti. Slot memulai karirnya dengan baik saat melatih The Reds dan ia menikmati minggu yang luar biasa dengan meraih kemenangan 2-0 di kandang melawan juara Liga Champions, Real Madrid, serta juara bertahan Liga Inggris, Manchester City. Kepercayaan diri di dalam tim Liverpool sangat tinggi, terutama saat raksasa Merseyside ini berada di puncak klasemen Eropa dan memimpin 9 poin dalam perburuan gelar Liga Inggris. Sayangnya, Ibrahima Konate, Connor Bradley dan Kostas Tsimikas mengalami cedera dan tidak akan tersedia untuk mengikuti pertandingan di St. James Park.